Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Daniati, NIM 109, kelas EIC 3, jurusan Ekonomi Islam. Nah, di sini aku akan menerangkan materi biaya dan penerimaan. Materi yang pertama, pengertian biaya produksi. Menurut Mulyadi, biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Secara garis besar, biaya produksi ini dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Materi selanjutnya yaitu pengertian penerimaan. Yang pertama, menurut Patrick Siregar dan Boni Siregar, menyatakan bahwa penerimaan adalah peningkatan aktiva atau penurunan piutang atau kewajiban yang berasal dari berbagai kegiatan di dalam periode akuntansi atau periode anggaran tertentu. Yang kedua, menurut Zainuddin Kabai, penerimaan adalah total pendapatan yang diterima oleh produsen berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang yang diproduksi. Materi yang ketiga ada minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Minimalisasi biaya dengan menggunakan kurva TC yang dapat membandingkan antara TC bunga dan TC bagi hasil. Pada minimalisasi biaya ini, produksi dengan bagi hasil lebih efisien daripada menggunakan bunga. Materi selanjutnya yaitu maksimalisasi produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya. Nah, ini tuh dapat dicapai dengan meningkatkan efisiensi produk. Ya, faktor-faktornya yang meliputi pertama ada optimasi proses, kedua menggunakan sumber daya yang efisien, ketiga rencana produksi yang efisien, yang terakhir peningkatan kualitas. Selanjutnya, skala ekonomi berkaitan dengan biaya dan penerimaan. Skala ekonomi merupakan fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi. Output yang dapat digandakan dengan biaya yang kurang dari 2 kali lipat. Yang terakhir ada biaya dan penerimaan perspektif Islam. Di dalam konteks biaya dan penerimaan, bisnis dan aktivitas ekonomi diharapkan untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam. Mencari keuntungan harus dilakukan dengan cara yang adil, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Begitu juga dengan penerimaan dan biaya yang dilakukan seharusnya tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan atau menyebabkan ketidakadilan ekonomi.